Dalam hati Jack Danu juga membenarkan bahwa ada hubungan anak dan ayah yang memiliki ciri sebagai bayi terlahir bungkus, memiliki keterikatan batin yang sama, dan kebetulan minggu depan bersama 5 temannya sengaja berlibur dengan mendaki Gunung Semeru untuk mengenang kembali petualangan tahun lalu. Ibu, ayah lagi olahraga pagi bersama temannya, paling sebentar lagi juga pulang. Tetapi kemarin Ambar adikmu, ibu lihat lagi mengecek peralatan pendakianmu. Apa kamu memberitahu Ambar kalau ingin pulang? Jack Danu, tidak bu, hanya aku pesan kepada Ambar. Sesekali tolong dicek kelengkapan peralatan pendakianku, sesuai dengan daftar yang tinggal dicetak saja. Rupanya Ambar sudah mengerjakan. Ibu, tidak Jack, walau kamu tidak menyuruh sesekali Ambar juga merawat kelengkapan peralatan pendakianmu. Mungkin suatu waktu Ambar juga tertarik dengan olahraga outdoor ini. Tidak berapa lama Jack Danu berbincang dengan ibunya, ayahnya datang. Segera ia menyongsong sang ayah, Danu Kusumo. Jack Danu, ayah, aku mendapat cuti 3 minggu setelah setahun bekerja. Ayah Danu, alhamdulillah, Jack sudah mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja. Ada rencana ke depan apa Jack? Jack Danu, apalagi kalau bukan ingin melepaskan kepenatan bekerja selama ini. Bekerja pulang malam-malam terus. Sekarang aku ingin mendaki Gunung Semeru lagi ayah, bersama teman-teman yang dahulu mendaki, ditambah 1 teman yang tersesat kala itu. Ayah Danu, apa keputusanmu sudah bulat Jack? Juga dengan teman-temanmu? Jack Danu, ya ayah, sebulan sebelum cuti kami sudah saling berkirim email melalui Semeru Yahoo Groups agar persahabatan masih terjalin silaturahminya. Mereka semua setuju dengan bulatnya keputusan. Ada sesuatu sehingga ayah menanyakan keputusan kami berenam? Ayah Danu, ya Danu, ini suatu kebetulan kalau kamu sanggup menerimanya. Ya seperti kamu mendaki Gunung Semeru tahun lalu sambil berpetualang. Tetapi ini akan lebih berat menurut perhitungan dan penglihatan ayah. Apa kamu sanggup melakukan pertualangan seperti tahun lalu? Jack Danu, sanggup ayah. Aku kira kelima sahabatku juga sanggup. Hanya saja mereka dulu tidak ingat kalau memorinya terhapus, sehingga ya seperti tidak terjadi apa-apa. Hanya aku yang selalu mampu mengingat. Ayah Danu, ya sudah, kalau begitu kamu bisa beristirahat dulu sambil melihat apa-apa yang kurang terhadap perbekalanmu. Jack Danu, ya ayah, silahkan kalau ayah mau rehat. Aku ingin melihat peralatan pendakian, kalau ada yang kurang. Mengecek peralatan pendakian. Wajar sebagai seorang yang memiliki hobi mendaki gunung untuk mengecek peralatan yang dimiliki. Layaknya seperti seseorang yang memiliki hobi olahraga terjun payung, tidak akan percaya akan lipatan payung dilakukan oleh orang lain, karena payung adalah nyawanya saat terjun dari ketinggian dengan pesawat terbang. Kalau payung tidak mengembang dengan sempurna, tentu akibatnya bisa fatal. Maka seseorang yang memiliki hobi mendaki gunung juga selalu kurang percaya terhadap kelengkapan peralatannya sendiri yang dicek kelengkapannya oleh orang lain, layaknya Jack Danu Subroto, karena peralatan pendakian gunung adalah nyawanya saat melakukan pendakian. Apabila ada salah satu peralatan yang kurang, terutama peralatan vital umpamanya, hal ini dapat mencelakai dirinya sendiri, misalnya tertinggal gas kaleng atau kompor mini untuk camping, atau peralatan baju tahan dingin akan berakibat fatal saat pendakian, dapat meninggal karena kedinginan. Maka dengan telaten Jack Danu mencek peralatan sesuai dengan yang dicentang oleh adiknya Ambar dan dicocokkan kembali dengan peralatan yang ada. Begitu sampai pada gaiter penutup sepatu agar pasir tidak masuk ke dalam sepatu, Jack Danu terhenti sejenak mengenang apa yang sudah terjadi. Gaiter yang sudah dimiliki 2 tahun lalu belum pernah dipakai karena belum kesampaian mendaki sampai puncak Semeru yang medannya berpasir. Maju 5 langkah, mundur 3 langkah. Rasanya kini tertantang lagi untuk mendaki
sampai puncak. 2 tahun lalu hanya sampai di Kalimati karena tidak diperkenankan oleh petugas pengingat gunung Semeru sedang batuk-batuk. Sementara tahun lalu bahkan tidak sampai Kalimati, terhambat ke puncak setelah tersesat menemukan dakon. Begitu pula ketika mencek sampai kompas menunjuk arah, hatinya seperti diiris-iris. Ternyata kompas pun tidak bekerja, sehingga tidak tahu arah yang tersesat di mana. Karena tebalnya kabut sehingga sinar matahari pun tidak mampu menembus di hutan tempat mereka berlima tersesat. Jack Danu duduk termenung mengenang peristiwa pendakian tahun lalu yang sangat mencekam, tetapi juga memiliki pengalaman yang berharga, mampu menembus tanpa batas kejadian 800 tahun silam yang juga menembus 50 tahun masa yang akan datang melalui lorong waktu. Sungguh menakjubkan. Jack Danu baru tersadar akan lamunannya ketika adiknya datang juga dari olahraga pagi. Amber, Mas Danu datang ya? Mana oleh-olehnya, Mas? Datang tidak memberitahuku lagi. Peralatan itu sudah aku cek tidak ada yang kurang sesuai dengan daftar. Jack Danu, ya Amber, kakak datang lagi cuti pertama setelah setahun bekerja. Amber, wah enak dong bekerja, ada libur lagi. Berapa lama cutinya, Mas? Jack Danu, hanya 3 minggu saja. Terima kasih Amber sudah sudi mencek peralatan pendakian Mas. Amber, lalu kenapa dicek lagi, Mas? Memangnya tidak percaya dengan aku? Nampaknya Amber berbicara dengan muka ketus dan cemberut.